Empat belas, 28 tambah 14 berarti 42. Ketika kerasnya kehidupan harus berhadapan dengan asa yang dimiliki seorang bocah, dan ketika bocah lain memiliki rasa yang sama akan secercah harapan masa depan, maka ketika itu pula sepenggal semangat mulai berpijar. Warga di seputar stasiun kereta api Manggarai, Jakarta Pusat biasa menyebut mereka sebagai anak gembel. Anak-anak yang tidak mempunyai tempat tinggal, hidup berkelana di antara gerbong, peron, dan rel. Dalam keadaan serba sederhana dan darurat, mereka ternyata juga berusaha untuk tidak mengalah begitu saja pada nasib. Bersama penghuni stasiun lainnya, anak-anak gembel Manggarai mengambil buku, ballpoint, dan belajar matematika seperti anak-anak sekolah biasa lainnya. 340. Saya pengen pinter aja, pengen pinter baca, pengen pinter berhitung, ngitung, baca. Ya pengen tahu aja deh. Ya saya diajarin bahasa Inggris. Bagi anak-anak Manggarai ini, begitu sebutan kelompok anak jalanan lain kepada mereka, hidup di kawasan stasiun Manggarai memiliki ikatan persaudaraan yang kental dibandingkan dengan tinggal di tempat lainnya. Ya, pertama saya di kota, main-main kereta, terus saya ke kota jadi anak jalanan, terus ketemu Anip, kedua pindah ke Pasar Minggu, dari Pasar Minggu ke Depok, di Depok bandel anak-anaknya, biasa diajakin mabuk gitu. Saya pindah ke sini enggak, aman. Seorang guru sukarelawan yang sebenarnya adalah pedagang asongan di peron 5 stasiun Manggarai menjadi panutan bagi mereka. Ya Bu Guru. Wulan, lulusan SMP yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya, selalu membimbing anak-anak Manggarai ini. Jenong sih yang pingin nggak tetek, pingin jenong dong, pingin apa? Pingin belajarin bahasa Inggris. Ulang bilang bahasa Inggris ya udah, pingin bahasa Inggris. Bahasa Inggris sedikit demi sedikit jenong tahu. Wulan ditemani adiknya Sri yang saat ini masih menginjak bangku sekolah kelas 1 SMP, membantu pengajaran materi perhitungan yang diberikan. 7 tambah 3? Kosong. 7 tambah 3? Setiap pagi, Sri menyelesaikan pekerjaan rumah di lapak kakaknya. Pada saat yang bersamaan, anak Manggarai menemani Sri. Materi pelajaran yang sedang dikerjakan biasanya juga dibagikan ke teman-teman di peron 5. Persahabatan di antara mereka memang begitu erat. Sri pun lebih memilih untuk bermain di kawasan stasiun Manggarai ketimbang di rumahnya. Yang main di rumah, soalnya orangnya pada belagu-belagu. Stasiun lebih enak, cuma dikata-katain doang, gak di rumah. Ih, Sri di rumahnya banyak gembel. Sekitar pukul 12 siang, tiba saatnya bagi Sri untuk berkemas menuju sekolah. Dan sang ayah sudah menunggu Sri di sekitar rumah
yang letaknya tidak berjauhan dengan stasiun Manggarai. Sri memang dikenal sebagai murid yang supel dan periang. Tidak satupun dari teman dan gurunya yang mengetahui bahwa Sri menjadi guru sukarelawan dan panutan bagi teman-temannya di stasiun Manggarai. Dan Sri menginginkan adanya perubahan nasib bagi para sahabatnya. Masa sih orang harus selamanya bego? Kan harus pinter. Ya biar bisa nyari kerjaan. Masa mau nyapu mulu sampai gede? Persaudaraan di antara warga stasiun Manggarai memang begitu terasa bagi anak-anak ini. Ketika Uti dan Jaya ingin membersihkan tubuhnya, mereka mengambil kesempatan untuk mandi di tempat pencucian gerbong kereta eksekutif. Salah seorang pegawai PT KAI yang sedang bertugas memandikan mereka, memperlakukan anak Manggarai ini seperti anaknya sendiri. Baju yang baru saja dicuci belum lagi kering. Satu-satunya pakaian yang biasa mereka kenakan sehari-hari. Maka kaos milik sang pegawai pun dipinjamkan sampai baju yang dijemur sudah agak mengering. Bekasi kok Bogor aja. Bogor kosong. Inilah saatnya anak-anak Manggarai mencari rejeki, menyapu sampah di antara penumpang gerbong kereta api jalur Jakarta-Bogor. Berharap belas kasih dari para penumpang, dalam sehari rata-rata mereka bisa mengumpulkan sedikitnya Rp10.000. Kalau dapat duit dikasihin orang tua. Untuk itu belanja makan itu di tempe, tahu. Ditaruh, dititipin. Berapa coba sekarang? 15.000. Jana yang sehari-harinya menjual koran di gerbong kereta, kali ini tidak banyak memperoleh rejeki. Dan keseluruhan hasil yang didapat dititipkan kepada Ibu Eni, penjual nasi rames di peron 5. Berarti 40. Anak-anak kata percaya sama ibu, katanya emak, katanya udah percaya aja dah, kata gitu, emak. Anak-anak kok biasa aja, suka ngambil, ngirim tiap hari. Ntar waktu pulang diambil uangnya buat kasih ibunya, kasih bapaknya gitu. Kadang-kadang buat belanja, jajan, anak-anak duitnya. Jana memang dikenal sebagai anak yang paling rajin menabung. Sehingga saat ayahnya datang dari Rangkas Bitung berkunjung untuk menengok Jana, ia menitipkan mobil mainan yang dibeli dari hasil tabungan untuk adiknya di kampung.
Ketika sore tiba, anak-anak Manggarai kembali belajar bersama di sekitar bangkai gerbong, mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh kakak beradik Wulan dan Sri. Buku tulis dan bolpen dari sumbangan para dermawan menjadi penting artinya bagi mereka sebagai sarana untuk mengasah keterampilan berhitung. Perjalanan yang harus ditapaki mereka menuju harapan memang masih begitu panjang. Di tengah kerentanan pengaruh buruk yang selalu ada di sekelilingnya setiap waktu. Betapapun pengaruh buruk di sekeliling anak jalanan ini ada, upaya Uti, Jenong, Jana, Erik, dan teman-temannya untuk mengubah nasib hidup mereka adalah secercah harapan yang mungkin akan tergapai. Begitu pula dengan keinginan Sri, sang sahabat karib yang selalu mendampingi anak jalanan ini untuk selalu membagikan ilmu yang diperolehnya dari bangku sekolah demi kemajuan teman-temannya. Peristiwa bom Marriott Jakarta tanggal 5 Agustus tahun lalu yang merenggut nyawa dan korban luka menyisakan bekas yang begitu mendalam, terutama bagi para korban yang hingga kini masih dalam perawatan medis. Salah satunya adalah Didi Haryono, staf personalia PT Seal. Saat ini ia masih harus dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Ledakan bom yang membakar sekitar 80% tubuhnya menyebabkan hampir setengah dari luka bakar yang diderita nyaris merusak jaringan otot. Saya dulu kan di ICU di lantai 5. Nggak bisa ngapa-ngapain saya. Sampai leher saya aja dibolongin ini, tracheostomy. Nggak bisa napas sendiri. Tidak hanya luka bakar yang diderita Didi, namun trauma psikis bencana yang dialami membutuhkan penanganan khusus. Kepala, selain itu juga dia trauma beberapa tulang dari itu patah, sehingga memang traumanya berat sekali pada waktu itu. Memang pada saat pasien ini masuk memang terlihat sekali bahwa pasien ini sangat depresif ya, sangat menderita depresif dan sangat stresnya itu sangat kuat sekali ya, dimana kontaknya terhadap lingkungan juga kurang ya, dia juga tidak mau bicara dan sebagainya, sehingga ini saat itu memang terlihat sekali bahwa depresi itu sangat berat gitu.
Pengalaman Didi memang sungguh ironis. Ketika datang ke Jakarta 8 tahun lalu, ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah dalam sekejap. Masa depan yang cerah sempat terbayang, meski tidak seindah cita-citanya. Habis latihan, jadi ahli teknik aja ya. Saya dulu sekolah kan jurusannya A1, jadi lebih fokus ke ilmu-ilmu fisik kayak matematika, fisika gitu. Cuma karena mungkin keadaan orang tua saya kan nggak ada biaya mau melanjutkan kuliah juga, orang tua saya agak keberatan. Selama ini kan Mas Didi kan dia sebagai ini bintangnya keluarga, sebagai ya harapannya keluarga gitu. Puput Pradono, adik Didi, adalah satu-satunya keluarga dekat yang setia menjenguk dan mengobarkan semangat sang kakak. Ketika baru terkena bom, ibu dan kakak Didi yang tinggal di Kediri sempat datang selama beberapa minggu dibiayai oleh Pemda DKI. Dibawakan air dari Jawa oleh kawan-kawan supaya lekas sembuh. Namun, sokongan dana ini pun terbatas sehingga mereka harus pulang kembali ke kampung halaman. Tanpa didampingi keluarga, Didi harus berjuang sendiri mengatasi luka dan traumanya karena sang adik tak bisa terus mendampingi. Puput pun harus terus bekerja untuk hidup. Saya selalu berusaha tertawa depan dia. Pertama itu, walaupun dia sering nanya, keadaan keluarga gimana, keadaan kamu gimana. Tapi saya bilang ya nggak ada masalah, semua fine-fine aja. Tinggal Mas Didi aja sekarang. Mas Didi ya paling nggak harus punya mental lah untuk sehat. Untunglah para perawat dan dokter di rumah sakit turut membantu mengobarkan semangat Didi. Ia pun mulai pulih meski secara perlahan. Kalau sama suster-suster ya banyak bercanda gitu kan, banyak ngomong, ini dibilangin juga ini masih punya masa depan, masih muda juga gitu. Terus kemungkinan lukanya sembuh juga masih ada gitu. Mau keluarga di Kediri, nanti Didi terakhir juga mau pulang, lukanya tinggal dikit. Keluarga itu juga diharapkan yang bisa membantu begitu ya, bisa membantu untuk meningkatkan rasa percaya dirinya ya, menghindarkan dari depresi itu bisa saja, tapi yang penting dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Kecemasan memang membayangi kesembuhan Didi yang sudah di depan mata. Bagaimanapun, kondisi tubuhnya tetap tidak akan pulih 100% seperti sedia kala. Apalagi terdapat berbagai efek samping akibat luka bakar dalam yang dideritanya. Seperti timbulnya luka parut atau jaringan yang tumbuh secara tidak normal di sekujur tubuh yang terluka. Suatu proses yang disebut hipertrofi. Pengobatan luka bakar itu tidak berhenti sampai pasien pulang. Memang pengobatan luka bakar itu waktu pasien setelah pulang itu biasanya baru timbul masalah-masalahnya. Setelah sembuh nanti emang ditangani oleh fisioterapi. Yang penting itu fisioterapi, di mana sendi-sendi itu bisa berfungsi dengan normal, dia bisa berjalan, bisa makan sendiri. Tetapi untuk penebalan kulit yang hipertrofi itu mungkin butuh operasi bedah plastik. Saat ini, Didi sudah 8 bulan tinggal di rumah sakit. Kondisi fisik yang berubah secara drastis otomatis menimbulkan kendala psikologis pada Didi. Apalagi ia jarang berinteraksi dengan dunia luar. Waktu bulan keempat itu saya udah mulai patah semangat, soalnya nggak, luka bakar yang ada di perut ini nggak sembuh-sembuh nih. Sembuh nanti pecah lagi, sembuh pecah lagi gitu.
Akhirnya dilakukan operasi gitu, operasi bedah plastik. Keputusasaan Didi pun sempat membuat khawatir keluarganya. Nah, kalau khawatir pasti, Bu. Masalahnya saya ngelihat dari Mas Didi sendiri secara pribadi kan, dia sendiri kan ke depannya masih punya kehidupan untuk dia pribadi ya, dia punya masa depan. Mungkin dia ntar pengen berumah tangga, ya dia akan menjalanin hidup dengan kondisi yang seperti ini. Saya cuma khawatir mampu nggak dia gitu loh. Waktu penyembuhan yang dibutuhkan Didi memang masih panjang. Bukan tidak mungkin kondisi depresi kembali dirasakan oleh Didi. Pada saat di dalam sini dia sudah bisa mengatasi depresinya, tapi kalau kemudian dia keluar menghadapi suatu lingkungan yang katakanlah berbeda dengan lingkungan di sini, itu kalau dia tidak siap, dia akan menjadi depresi lagi. Ya. Kesulitan untuk beradaptasi dengan dunia luar setelah keluar dari rumah sakit memang sangat dirasakan oleh para korban bom Marriott. Meski mereka telah membentuk forum tersendiri untuk saling membantu, tak urung para anggotanya masih kerap merasakan patah semangat atau menurunnya intensitas kerja. Taraf keletihan itu cepat sekali. Jadi kalau dulu bisa kerja sampai 12 jam, kita sekarang separuhnya 6-7 jam udah capek. Jadi nggak bisa kerja full. Ya yang paling berat buat saya rasain sih menerima keadaan saya yang sekarang ini gitu loh. Itu yang paling berat karena saya sempat tidak percaya diri, otomatis pasti down. Jadi self confidence itu nggak ada untuk melakukan segala macam. Berbagai upaya memang telah dilakukan oleh para korban luka bakar bom Marriott untuk memulihkan kesehatannya. Begitu pula halnya dengan Didi yang sudah menyadari akan kesulitan yang bakal ditemuinya kelak. Karena ada jaminan dari potensial kalau saya sembuh bisa kembali bekerja di sana gitu. Cuma saya harus ini pulih kembali lah. Soalnya ini kan seperti kata dokter 3 bulan saya nggak boleh kena sinar matahari gitu. Itu kan problem juga kan buat bekerja. Yang utama itu gimana dia mengurus dirinya sendiri itu, kayak makan minum, memakai baju, ya bisa ke kamar mandi sendiri. Ya, hal itu utama yang kita perhatikan. Jadi kalau penyembuhan kita sulit untuk itu ya, tapi karena efek kontraktur luka bakar ini akan timbul bisa dalam waktu 6 bulan, 1 tahun kemudian gitu. Jadi kita terus terang aja kita akan mengawasi beliau ini sampai 1-2 tahun ini gitu. Pengobatan ini bukan hanya pengobatan secara fisik, namun juga meliputi terapi psikologi. Terapi kita tentu bentuknya adalah satu bentuk psikoterapi. Jadi tentu di sini diberikan suatu gambaran-gambaran gitu ya dalam psikoterapi apa yang nanti bisa terjadi di luar sini supaya dia sudah melakukan sudah membayangkan gitu kan bahwa nanti di luar akan terjadi mungkin orang itu sikapnya bagaimana orang lain gitu. Nah dia dengan membayangkan itu dia siap bahwa kalau terjadi seperti itu dia bagaimana cara menghadapinya. Sejauh ini, biaya pengobatan Didi memang masih ditanggung oleh Pemda DKI. Selain itu, sejumlah lembaga donor juga ikut menyumbangkan uang dan pakaian khusus untuk korban luka bakar. Namun bagaimana kelanjutan proses pengobatan nanti setelah ia keluar dari rumah sakit, Didi dan keluarganya masih belum tahu. Hal ini meresahkan pikiran mereka. Selama ini memang kita berikan obat-obat antidepresan itu kita berikan, dan ini saya kira mungkin setelah nanti dia keluar ini harus dilanjutkan ya, harus berlanjut gitu ya. Berlanjut karena tidak tertutup kemungkinan bahwa dia keluar dari lingkungan ini dia akan masuk lagi ke dalam depresi. Marriott itu secara garis besarnya sebenarnya kita tidak punya obligasi untuk sampai sejauh itu ya membantu Didi secara finansial ya. Tapi secara moral ya kita mendukung Didi karena dia juga bagian dari keluarga dan korban itu semua adalah bagian dari keluarga dari Marriott. Maka berbeda dengan pasien lain, Didi Haryono
menjelang hari keluarnya dari rumah sakit dengan perasaan muram. Begitu banyak beban yang harus ditanggungnya kelak. Sang bintang keluarga kini meredup sinarnya.